Ceritanya, pada zaman dahulu, di sebuah desa yang indah, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Dia anak yang baik banget. Awalnya, hidup Bawang Putih itu, wah, bahagia sekali bersama kedua orang tuanya. Tapi teman-teman, kebahagiaan itu nggak berlangsung selamanya. Suatu hari, ibu yang sangat disayangi bawang putih jatuh sakit dan meninggal. Sedih sekali. Nggak lama setelah itu, ayahnya menikah lagi dengan seorang janda yang punya anak perempuan namanya Bawang Merah. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Ibu tiri dan bawang merah perlahan-lahan menunjukkan sifat asli mereka yang jahat. Nah, kedua saudara tiri ini sifatnya beda banget, kayak langit dan bumi. Bawang putih itu baik hati, rajinnya bukan main dan sabar banget. Kalau bawang merah, kebalikannya. Dia itu pemalas, hatinya penuh iri, dan juga kejam. Kebayangkan betapa berbedanya mereka? Walaupun hidupnya jadi susah banget diperlakukan semena-mena, ada satu hal yang luar biasa dari bawang putih. Dia nggak pernah berubah. Hatinya tetap baik, dan dia selalu sabar menghadapi semuanya. Coba deh teman-teman bayangin jadi bawang putih. Setiap hari dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Mulai dari mencuci baju, masak untuk semua orang, sampai bersih-bersih seluruh rumah. Sementara itu, ibu tiri dan bawang merah cuma duduk-duduk aja. Tapi yang paling hebat, bawang putih nggak pernah sekalipun mengeluh. Sampai pada suatu hari, pas bawang putih lagi mencuci baju di sungai, ada satu kejadian yang bakal mengubah segalanya. Salah satu selendang kesayangan ibu tirinya, nggak sengaja hanyut ke bawah arus sungai yang deras. Wah, panik dong bawang putih. Takut dimarahi, dia langsung lari menyusuri pinggir sungai buat mencari selendang itu. Perjalanannya yang jauh akhirnya membawa dia ke sebuah gubuk tua, tempat di mana dia akan bertemu seseorang yang sangat tak terduga. Di dalam gubuk itu, ternyata ada seorang nenek tua. Bawang putih dengan sopan bertanya apa si nenek melihat selendang yang hanyut. Dan ternyata selendangnya memang ada sama si nenek. Tapi ada syaratnya. Si nenek minta bawang putih untuk membantunya bersih-bersih gubuk dulu. Tanpa pikir panjang, bawang putih yang baik hati langsung setuju dan membantu dengan tulus. Nah, setelah selesai, sebagai ucapan terima kasih, si nenek memberinya pilihan, mau bungkusan yang besar atau yang kecil. Nah, coba tebak teman-teman, kalau kalian jadi bawang putih, kalian bakal pilih yang mana? Bungkusan yang besar atau yang kecil? Tepat sekali, karena bawang putih adalah anak yang rendah hati dan gak serakah, dia pun memilih bungkusan yang kecil saja. Akhirnya bawang putih pulang deh sambil membawa bungkusan kecil pemberian si nenek. Dia sama sekali nggak tahu kalau di dalamnya ada hadiah luar biasa sebagai balasan atas kebaikan hatinya. Nah lo, makin penasaran kan? Ini dia nih bagian yang paling seru. Kira-kira apa ya isi dari bungkusan kecil itu? Ada yang bisa nebak nggak? Pas dibuka di rumah, wah, isinya ternyata emas dan permata, teman-teman. Banyak banget berkilauan. Ini adalah hadiah sesungguhnya untuk hati bawang putih yang tulus dan murni. Tapi ada yang liatin dengan mata penuh iri. Siapa lagi kalau bukan bawang merah dan ibunya? Melihat perhiasan sebanyak itu, mereka langsung punya rencana jahat. Bawang merah mau meniru semua yang dilakukan bawang putih, biar bisa dapat hadiah yang jauh lebih besar. Tapi, cara bawang merah melakukannya beda banget. Dia sengaja menghanyutkan selendang, lalu pura-pura mencarinya. Pas ketemu gubuk si nenek dan diminta bantu-bantu, dia malah menolak dengan kasar. Dan setelah itu, dia langsung dengan serakahnya minta bungkusan yang paling besar. Wah, wah, wah. Si nenek tetap memberikan bungkusan yang paling besar, persis seperti yang bawang merah minta. Tapi kira-kira apa ya isi bungkusan raksasa itu? Apa isinya emas yang lebih banyak lagi? Ternyata isinya bukan emas. Begitu dibuka dengan gak sabar, yang keluar dari dalam bungkusan itu adalah ular-ular berbisa yang sangat menakutkan. Itu adalah balasan yang setimpal untuk sikapnya yang serakah dan juga hatinya yang jahat. Sontak bawang merah dan ibunya lari tunggang langgang saking takutnya. Mereka kabur dari desa dan gak pernah terlihat lagi. Tuh kan teman-teman, sifat serakah itu pada akhirnya malah membawa celaka untuk diri mereka sendiri. Nah, jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil dari dongeng ini adalah
kebaikan hati yang tulus yang kita lakukan tanpa mengharap imbalan apapun, pada akhirnya pasti akan mendapatkan balasan yang baik juga. Cerita yang bagus ya teman-teman. Sekarang coba deh kita sama-sama pikirkan. Menurut kalian, kebaikan hati itu apa sih? Yuk, kita coba untuk selalu berbuat baik setiap hari, persis seperti bawang putih. Terima kasih ya sudah mendengarkan dongeng hari ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita seru lainnya.